Selamat pagi anak-anak. Nah gimana kabarnya nih? Baik. Sudah beberapa hari kita tidak bertemu, kita tidak berjumpa. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu. Rena Aprilia hadir. Renanda Bunga hadir. Risma Tri hadir. Tista hadir. Oke, jadi sebagian ini sudah bisa hadir ya. Ini yang nggak masuk cuma Mbak Zian. Kenapa ya Mbak Zian ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak? Sakit? Oh, sakit. Ya, sekarang kita doakan ya Mbak Zian, semoga bisa cepat dikasih kesehatan biar bisa kumpul belajar bersama kita di sini. Nah, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mari berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Berdoa dapat diakhiri. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya gimana nih, udah sarapan apa belum? Gimana Mbak Risma, udah sarapan? Kenapa kok belum sarapan? Oh, nggak sempet. Besok-besok lagi sebelum kelas Ibu disempatkan dulu sarapan ya. Soalnya materi akuntansi itu cukup menguras banyak tenaga. Jadi kita harus sarapan dulu biar nggak lemes, biar tetap semangat. Jadi gimana kalau biar kita semangat belajarnya, kita awali dengan bernyanyi dulu. Ayo kita bernyanyi lagu apa ya enaknya? Gimana kalau lagu Garuda Pancasila? Itu kan semangat banget tuh lagunya. Ayo kita menyanyi yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, ayo dong semangat. Semangat ya belajarnya anak-anak. Oke, selanjutnya ada yang udah tahu belum? Kita mau belajar apa hari ini? Ayo, ada yang tahu? Ayo, siapa? Siapa Rena? Mas Yongki? Gak belajar ya semalam kok nggak tahu? Kenapa kok nggak belajar? Gini ya anak-anak, jadi Ibu mau cerita sedikit. Kenapa kita sebagai siswa itu harus belajar, harus tetap semangat belajar. Belajar itu penting loh anak-anak. Jadi gini, jadi Ibu mau cerita sedikit ya pengalaman Ibu mengenai belajar. Jadi dulu tuh Ibu tuh mau masuk kuliah itu melalui proses yang cukup sulit. Kenapa? Kan Ibu lulus di tahun 2018 tuh ya. Lulus itu Ibu tidak langsung kuliah seperti teman-teman Ibu. Itu Ibu kerja dulu, karena pada tahun 2018 itu Ibu mencoba ikuti jalur-jalur ujian, jalur-jalur tes. Ibu itu selalu gagal karena pada saat itu Ibu terlalu meremehkan gitu loh. Ibu terlalu meremehkan, tidak belajar, cuma ikut daftar-daftar aja, tapi nggak mau belajar, nggak mau usaha. Jadi begitu anak-anak. Kita tuh harus tetap belajar, harus tetap semangat. Biar kalau ikut ujian-ujian kayak ujian tes masuk kuliah, tes masuk ini,
biar kita itu bisa lolos, biar tidak merasakan kecewa gitu anak-anak. Jadi cukup kegagalan itu terjadi pada ibu, jangan terjadi pada kalian. Jadi makanya ibu ngasih sedikit motivasi buat kalian. Begitulah pentingnya belajar buat kita anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai praktikum akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Nah, di minggu kemarin kan kita sudah belajar mengenai macam-macam perusahaan, macam-macam akun. Nah, selanjutnya sekarang kita belajar praktikumnya. Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa sih perbedaan perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, sama perusahaan jasa? Ada yang tahu? Nanti kalau yang bisa menjawab, ibu kasih nilai plus. Ayo siapa? Mbak Risma, Mbak Zian, Mbak Sari, Mbak Tamara. Ayo. Iya, hampir betul sekali. Jadi kita lihat dari namanya saja ya. Perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan jasa berarti perusahaan yang bergerak di bidang jasa, atau dia tuh menjual jasa seperti bengkel, salon, terus tempat jahit gitu. Nah, kalau perusahaan dagang, perusahaan yang menjual barang dagang seperti apa itu, toko-toko elektronik, toko-toko HP, pokoknya semacam itu ya. Kalau perusahaan manufaktur itu, jadi kita tuh membeli barang. Sebenarnya hampir sama seperti perusahaan dagang, tapi cuma kita juga mengelola gitu loh. Kalau perusahaan dagang kan kita cuma tinggal menjual saja. Kalau perusahaan faktur kita mengelola dulu. Seperti garment. Seperti garment kita kan membeli apa ya? Membeli seperti kainnya dulu, seperti bahan untuk kainnya dulu. Habis itu kita menjahit, habis itu kita menjual pakaiannya. Nah, seperti itu perusahaan manufaktur. Dan masih banyak macam-macam lain. Nanti kalian belajar sendiri ya, biar lebih paham. Itu bisa dilihat di PPT ya. Perbedaan antara jasa, dagang, dan manufaktur kalau dilihat dari persediaannya. Kalau jasa itu tidak memiliki persediaan, kan kita menjual jasa. Apa yang dijadikan persediaan kan nggak ada. Kalau kayak perusahaan dagang, kita mempunyai persediaan seperti kita menjual apa ya, HP. Nah, persediaan kita ya unit HP-nya itu diakui sebagai persediaan kita. Nah, kalau manufaktur itu banyak sekali persediaannya, seperti ada bahan baku, ada persediaan barang jadi, pokoknya banyak deh kalau perusahaan manufaktur. Nah, kalau selanjutnya dilihat dari sisi pembelian, itu bisa dibaca sendiri ya. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, bisa kalian tanyakan kepada ibu. Jangan sungkan-sungkan, kita di sini sama-sama belajar kok. Oke, selanjutnya kita langsung ke bukti transaksi. Habis itu kita langsung belajar cara penjurnalan ya. Oke, selanjutnya ada sales invoice. Sales invoice itu faktur penjualan. Faktur penjualan itu ada yang tahu nggak anak-anak? Nggak ada? Oke, ibu jelaskan ya. Jadi faktur penjualan itu lembar tagihan atau bukti transaksi kepada pelanggan atas pembelian suatu barang atau jasa. Nah, biasanya faktur penjualan itu dikirim bersamaan dengan pengiriman barang. Bisa dilihat di situ ya. Bisa dilihat di situ ya. Contoh transaksinya adalah PT Global Building menjual barang dagangan kepada Cyber Furniture berupa AC SAP sebesar 3.400.000. Nah, jurnalnya adalah, ada yang tahu nggak jurnalnya gimana? Ayo. Nah, hampir betul. Mbak siapa namanya? Mbak Rena. Oke. Jadi jurnalnya, jangan lupa ya, sebelum menjurnal kita harus masukkan tanggalnya dulu. Tanggalnya di situ 18 Juli. Jurnalnya account receivable, VAT itu kan ada pajak
kita hitung dulu 10% dari 3.400.000 berapa? Benar sekali 340. Nah, pajaknya kita catat ya, fade out di sisi kredit. Terus apa lagi ya di sisi kredit? Sales. Ya benar sekali, sales. Nah, berarti ini kan penjualannya berapa? 3.400.000. Fade out-nya 340. Nah, ini tinggal ditambah jadi account receivable. Jadi berapa account receivable-nya, anak-anak? Nah, betul, 3.740. Kenapa kok seperti ini? Jadi, ini kan kita menjual barang tuh. Kalau kita menjual barang berarti kan barangnya kita berkurang toh. Nah, berarti penjualannya kita bertambah toh. Nah, penjualan bertambah itu saldonya ada di sebelah kredit. Sama fade out juga saldonya ada di sebelah kredit. Saldo normalnya juga di kredit kok. Terusan ini kenapa ada di debit? Karena penjualan kredit kan itu berarti yang bertambah itu kan account receivable-nya kita, piutangnya kita. Nah, piutang bertambah ada di sisi debit gitu. Oh iya, kalau faktur penjualan itu hanya khusus penjualan-penjualan kredit, bukan penjualan tunai. Jadi kalau penjualan kredit itu masuknya di faktur penjualan. Oke, selanjutnya ada nota kontan ya. Ada yang tahu nggak nota kontan itu apa? Ya udah, Ibu jelaskan ya. Jadi nota kontan itu bukti transaksi yang mencatat pembelian tunai. Jadi kalau ada pembelian tunai itu masuk ke dalam nota kontan. Langsung ke contoh soal saja. Nah, di situ UD Subur Makmur menjual kepada Tuan Riko tape recorder dan CD kaset sebesar 2750. Kalau dia dari transaksi itu jadi jurnalnya apa? Ada yang tahu, anak-anak? Oke, Ibu jelaskan. Jadi itu kan kita si Tuan Riko itu kan membeli tape recorder dan CD kaset. Jadi jurnalnya itu kan di situ Tuan Riko membeli tape recorder dan CD kaset pada UD Sumber Makmur. Berarti kalau kita membeli jurnalnya apa? Jurnalnya itu tanggal berapa? 7 Agustus. Jadi jurnalnya kalau membeli kan kasnya kita berkurang toh. Nah, ini kan pembelian secara tunai, berarti mengurangi kas kita toh. Berarti kasnya di sisi apa, Nana? Nah, benar, kasnya di sisi kredit. Berarti terus apa itu? Yang bertambah itu apa? Kita membeli. Berarti akun apa yang bertambah? Benar, pembelian. Pembelian ada di sisi kredit. Sebesar berapa? Sebesar 2750. Jadi gini. Nanti kalau seumpama ada yang nggak paham, jangan sungkan-sungkan nanya ya, Nak. Kita belajar bareng-bareng di sini biar sama-sama pahamnya, oke? Jadi gini jurnalnya. Nah, jadi kan ini bukti transaksi ada banyak, tapi Ibu nggak bisa jelasin sekarang, soalnya Ibu ada rapat untuk membahas ujian tengah semester kalian. Jadi Ibu lanjutkan minggu depan ya. Oh ya, jangan lupa belajar. Oh iya, soal tugas Ibu bagi satu kelas ini menjadi 2 kelompok besar ya. Yang satu perusahaan jasa, yang satu perusahaan dagang. Nah, minggu depan kita bahas transaksi-transaksi apa yang masuk ke perusahaan jasa dan transaksi apa yang masuk ke perusahaan dagang. Jangan lupa belajar. Soal materi insya Allah nanti ya habis rapat Ibu share di Google Classroom. Oke. Oh iya, masih ada waktu 5 menit. Kita kuis dulu ya. Sekarang buka HP-nya, nggak apa-apa buka HP-nya. Kita kuis di Quizzes. Kita join Quizzes ya. Oke, kita join Quizzes. Sudah? Nah, kodenya itu di situ ada 213333. Oke, sudah bisa? Oke.
Oke, cukup sekian dari Ibu karena Ibu tidak punya waktu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya anak-anak. Jangan lupa belajar, harus tetap semangat. Oke, sebelum mengakhiri kelas pada pagi hari ini, kita membaca doa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa dapat diakhiri. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.